Hai semua, jadi akhirnya aku sudah berhasil melakukan withdraw di aplikasi ROI Global. Nah ini selamat ya buat teman-teman yang mungkin sudah mengikuti airdropnya. Jadi aku pernah sharing nih video tentang airdrop ROI Global dan videonya itu yang ini. Kalau teman-teman baru mendaftar ROI Global, kalian nggak akan dapat airdropnya karena memang sudah berakhir masa pembagian airdrop secara gratisnya. Nah, buat teman-teman yang memang suka cari koin kripto secara gratisan, kalian bisa subscribe ya channel ini, karena di channel ini juga aku akan sharing-sharing selain juga tips tentang trading dan juga tentang kripto. Oh ya, dan kami juga punya grup untuk diskusi seputar investasi, silahkan join di Telegram kami. Linknya juga aku taruh di kolom deskripsi. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya, kita akan langsung mencoba melakukan withdraw di aplikasi ROI Global. Oke, jadi sebenarnya aku sedikit terlambat membuat video ini karena ketika pembagian airdrop itu ternyata aku ketinggalan info nih kalau ternyata untuk setiap pencairan airdrop itu minimalnya harus 10.000 ROI ya. Jadi 10.000 ROI baru kita bisa melakukan pencairan. Nah, sementara kalau teman-teman yang mungkin mengikuti airdropnya, kalian mungkin hanya akan dapat 5.000 ROI. Itu artinya kalian kurang ya untuk ROI-nya. Nah, bagaimana sih caranya kalau kalian kurang? Yaitu kalian harus melakukan top up, teman-teman. Jadi top up ini penting supaya kalian bisa membeli ROI globalnya, kemudian setelah terakumulasi barulah kalian bisa jual seluruhnya. Jadi di sini kalian penting memiliki exchange lain ya di luar ROI Global, terutama exchange yang terdaftar di Bapepti, karena akan lebih mudah untuk melakukan pencairan. Nah, untuk exchange tersebut, itu kalian bisa pakai mungkin toko kripto atau Indodax. Kalau Indodax biasanya untuk melakukan withdraw itu biaya transfernya sekitar 25.000, which is ya lumayan. Tapi kalau kalian menggunakan toko kripto untuk pencairannya itu hanya 5.500. Jadi aku lebih recommended pakai toko kripto. Kalau kalian belum punya toko kripto, silahkan daftar ya. Linknya aku taruh di kolom deskripsi, dan kalau butuh tutorial juga ada di kolom deskripsi. Oke, sekarang kita akan sama-sama mencoba untuk melakukan withdraw di aplikasi ROI Global. Di sini aku akan melakukan withdraw atau transfernya tidak ke toko kripto, tidak ke Indodax, tapi ke Binance ya, karena aku tidak berniat untuk menjual asetnya sekarang, melainkan aku lebih pilih untuk putar lagi asetnya. Tapi karena aku lebih nyaman pakainya Binance, jadi aku akan pindahkan ke sana. Nah, teman-teman ini bisa menyesuaikan, kalau kalian mau transfer ke exchange lain juga terserah kalian. Oke sip, langsung aja kita masuk ke aplikasi ROI globalnya teman-teman. Jadi di sini per hari ini ROI USDT itu lagi turun ya, minus 15,2%. Oke, kita langsung aja masuk ke menu wallet atau ke dompet. Kemudian kita lihat portofolioku, di sini ada 5.000 ROI dengan nilai 18,4 dolar atau 18,4 USDT. Nah, di sini kalau kita mau melakukan withdraw, teman-teman bisa lihat kalau minimum transaksinya itu adalah 10.000 USDT untuk melakukan withdraw-nya saja. Nah, sekarang kalau kita mau cek juga di di menu spotnya, yaitu perdagangan spot, di mana kita bisa membeli ROI global dengan USDT. Kita masuk dulu ke menu spotnya ini, ke menu market ini, kemudian kita lihat ROI. Nah, kalau kita klik menu jual ataupun menu beli, nah di sini sama aja. Di situ tertera ya kalau minimum untuk transaksinya itu adalah 10.000 ya ROI, sehingga kalau teman-teman yang cuma ikutan airdrop saja, kalian butuh melakukan top up nih dari exchange lain supaya kalian bisa membeli ROI global ini, kemudian akan terakumulasi, barulah kita bisa melakukan pencairan atau melakukan withdraw. Dalam hal ini kita nggak bisa langsung withdraw ke ATM atau ke rekening kita dari ROI global, tapi kita harus transfer dulu ke exchange lain. Jadi seperti itu. Di sini kita bisa pakai USDT ya untuk transfernya. Ada beberapa macam chain yang bisa kita gunakan. Ada yang ERC20 atau yang TRC30. Teman-teman bisa pilih aja yang mana yang paling murah untuk kalian. Di sini sih aku pakainya yang TRC20 karena memang biaya transfernya cenderung lebih murah ya daripada yang punya Ethereum ini. Nah, untuk minimal transfernya berapa sih? Jadi kalau kalian mau melakukan transaksi dengan USDT, biasanya minimumnya itu adalah 10 USDT. So, kalau kalian mau membeli di ROI Global ini, lebih baik pakai 11 sampai 12 USDT ya.
Jadi kita transfer 11 sampai 12 USDT ke exchange ROI global ini. Kemudian kalau sudah, baru kita belikan dia ROI. Nah, kalau sudah kita beli ROI, maka akan terakumulasi tuh untuk jumlah ROI yang kita dapat dari airdrop dan juga yang baru kita beli tadi. Kemudian barulah kita jual seluruhnya dan kita pindahkan ke exchange yang tadi itu. Jadi kurang lebih seperti itu mekanisme simpelnya. Jadi di sini kita langsung aja praktekkan ya, supaya tidak bingung mungkin bagi para pemula. Dan bila mana kalian misalkan kesulitan dalam melakukan transaksi di ROI Global ini, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Mungkin kalau nanti aku bisa bantu, aku akan usahakan untuk bantu kalian. Oke, jadi kalau kita mau melakukan withdraw di aplikasi ROI kan kita harus top up dulu ya kalau saldo kita itu kurang dari 5.000 ROI. Jadi di sini aku pakai aplikasi exchange temanku supaya aku bisa top up atau melakukan deposit dulu di aplikasi ROI globalku. Jadi di sini aku masuk ke exchange-nya dia. Sekarang aku lihat asetnya nih. Nah, di sini dia punya ROI dan USDT. Aku akan pakai transfer melewat USDT ya. Jadi aku pakai transfer lewat USDT, terus aku akan kirimkan ke aplikasi ROI ku. Nah, kemudian barulah di aplikasi ROI ku itu aku belikan USDT-nya, aku belikan ROI ya, supaya aku bisa mengakumulasi ROI milikku sendiri, sehingga aku bisa jual keseluruhannya nanti. Jadi caranya itu adalah di menu sini ketik aja untuk USDT ya. Nah, sekarang kita akan melakukan transfer nih. Klik yang USDT, di sini tinggal pilih jaringannya. Ada beberapa jaringan yang kita bisa pakai, ada ERC20, tapi aku akan pakai yang TRC20. Jadi supaya biaya transfernya itu lebih murah. Jadi kurang lebih seperti itu. Teman-teman bisa pakai jaringan yang lain kalau misalkan kalian menemukan jaringan yang available yang lebih murah. Tapi aku biasanya pakai yang TRC20 aja. Oke, aku pilih dulu TRC20, kemudian di menu bagian bawah ini tulis address kita ya. Jadi di menu sini, di bawah sini ada menu address. Silakan teman-teman copy untuk address dari ROI teman kalian itu. Kalau kalian malas ngetik, kalian tinggal gunakan fitur scan ini, tinggal scan aja di barcode-nya. Pastikan juga untuk jaringannya sama ya, TRC20. Nah, kalau sudah, terus jumlah ROI-nya teman-teman bisa sesuaikan nih. Jumlahnya berapa? Di sini aku pakai 21 mungkin. Jadi 21 USDT untuk melakukan pencairannya. Jadi langsung tertera ya, fee-nya itu 0 teman-teman. Jadi kita tidak dikenakan biaya katanya, tapi kenyataannya ya kena biaya juga. Tapi nggak apa-apa. Untuk biaya transfer ini kita bisa langsung lakukan withdraw ya. Nah, kemudian ketika kita sudah melakukan withdraw, di sini ada 2FA keamanan ya. Nah, teman-teman, kalau kalian misalkan belum buat 2FA keamanan, bisa cek video aku yang ini ya. Jadi kita masukkan dulu apa yang dibutuhkan, yaitu SMS notifikasi. Oke, kemudian ini aku salah input password, jadi aku ulang lagi sekali. Jadi aku coba masukkan password yang benar, kemudian dengan SMS. Kemudian kalau setelah masukkan kode SMS itu kita masukkan kode yang dikirimkan lewat email ya. Jadi kita harus buka email lagi. Jadi untuk withdraw-nya juga lumayan ketat sih supaya menghindari dari scam atau penipuan. Jadi setelah itu withdraw request diproses ya. Nah, setelah withdraw ini barulah kita tinggal menunggu aja nih saldonya masuk ke aplikasi exchange kita ya, yang sudah kita transfer tadi. Jadi untuk transfernya itu cukup cepat dan di sini dinyatakan tidak kena biaya. Saldonya sudah berkurang ya teman-teman. Sekarang kita tinggal masuk aja nih ke exchange satu lagi. Jadi di sini sudah masuk ke exchange satu lagi dan aku cek di sini saldo USDT-nya sudah jadi 21 ya. Sudah nambah nih teman-teman. Jadi tidak dikenakan biaya untuk transfernya, jadi sangat keren sih. Oke, kita masuk lagi sekarang ke menu spot, kemudian kita cari ROI USDT. Nah, sekarang kan kita sudah punya USDT nih. Kita beli dulu untuk ROI-nya. Jadi masuk ke ROI USDT, kita beli di harga saat ini aja, di harga market saat ini. Kemudian buy ROI. Oke, order sudah dibuat dan pesanan kita sudah match.
karena kita membelinya di harga saat ini. Kemudian kalau kita cek di wallet kita untuk saldo, oke, di sini aku hapus dulu nih USDT ini. Kemudian aku akan cek untuk saldo ROI ku sudah terakumulasi ya teman-teman. Jadi sudah terakumulasi sehingga sekarang barulah kita bisa melakukan withdraw. Jadi setelah saldonya terakumulasi, kita sekarang sell semuanya. ROI-nya kita sell dalam bentuk USDT. Kita sell-nya di harga saat ini juga biar nggak terlalu lama nunggu. Jadi the best market price. Kalau sudah sell ROI. Oke, pesanan sudah dibuat. Kemudian kalau cek di bawah sepertinya sudah match. Nah, kalau dilihat di sini saldonya sudah dalam bentuk USDT semua. Sekarang barulah kita bisa melakukan transfer ya. Nah, kalau sekarang kita transfer. Aku mau transfer ke aplikasi Binance-ku. Teman-teman bisa sesuaikan kalau kalian mau transfer ke toko kripto atau Indodax juga sesuaikan aja. Jadi untuk melakukan transfer USDT caranya sama ya. Kita masuk ke menu withdraw. Dan kita di bagian Binance-nya kita masuk ke menu spot. Kemudian di sini kita tinggal cari untuk USDT. Seperti ini USDT, diklik aja. Kemudian kita sekarang klik untuk storan, teman-teman. Masuk ke storan, di sini pilih jaringan. Nah, jaringannya pakai yang Tron ya, yang TRC20. Jadi ada di bawah untuk mendapatkan fee yang lebih murah. Jadi ini sudah. Nah, sekarang kita tinggal scan aja nih untuk address-nya. Jadi kalau kalian nggak mau scan, kalian tinggal tuliskan aja alamatnya. Itu terserah kalian. Jadi di sini aku mau scan aja sih untuk ROI global ini supaya cepat ya. Jadi aku akan melakukan storan nih dari aplikasi ROI globalku ke aplikasi Binance-ku. Nah, kalau teman-teman mau transfer, pastiin ya jaringannya sama, TRC20. Jangan sampai salah, karena kalau jaringannya salah bisa nggak kebaca atau nggak terkirim. Nanti saldo kita nyangkut dan kita susah ngurusnya. Nah, setelah itu kita masukkan nih address-nya. Aku scan aja. Jadi di sini izinkan, kemudian kita scan barcode-nya. Jadi kita scan. Kalau sudah, maka kita sekarang tinggal masukkan untuk nominalnya. Nominalnya pakai semua aja. Nah, untuk biaya fee transaksinya itu ada 1 USDT ya, teman-teman. Di sini kita karena beda exchange jadi kena fee. Tapi nggak apa-apa, kita bisa langsung lakukan withdraw. Jadi sekarang kita butuh untuk autentikasi. Di sini kita masukkan password trade kita. Jadi ada dua pilihan sih sebenarnya. Kalian bisa pakai SMS autentikasi atau pakai yang Google Authenticator. Di sini aku pakai yang SMS saja. Pertama masukkan password, kemudian teman-teman tinggal cek SMS yang masuk ya. Jadi cek SMS yang masuk, kemudian masukkan untuk kodenya tersebut. Ada 6 digit kode, silakan di input aja. Kalau sudah langsung di submit. Jadi di sini oke, confirm nomornya sama. Pastikan nomornya sama teman-teman, jangan sampai salah. Karena takutnya nanti keblokir kalau salah. Jadi setelah itu kita masuk lagi ke email kita ya. Kita perlu juga memasukkan kode yang sudah dikirimkan ke email. Jadi ini adalah tahap untuk verifikasi yang cukup ketat untuk melakukan withdrawal-nya. Jadi pastikan semua data yang terisi benar. Kalau sudah, tinggal di withdraw aja. Kalau sudah itu, maka kita tinggal menunggu review dan prosesnya sampai selesai ya teman-teman. Prosesnya ini butuh sekitar 1-2 menit kalau pengalaman aku sendiri. Karena mungkin jaringannya juga agak sibuk di pagi hari ini, jadi agak lama. Tapi nggak apa-apa karena untuk withdrawal-nya itu sudah tepat ya. Artinya untuk address-nya itu sudah tepat dan tidak ada masalah, sehingga tinggal menunggu aja untuk akun untuk USDT-nya itu masuk ke aplikasi Binance. Nah, kemudian kalau sudah itu teman-teman akan dapat pesan nih dari ROI kalau transaksi kalian itu sudah berhasil. Jadi kita dikasih SMS ya dari ROI globalnya. Nah, teman-teman bisa cek nih sekarang di aplikasi exchange yang kalian transfer itu apakah saldonya sudah masuk ataupun belum.
Nah, di sini aku cek untuk saldo USDT ku apakah sudah bertambah. Jadi di sini aku coba refresh dulu di Binance ini. Ternyata belum, masih harus menunggu sebentar. Kalau sudah, dia akan seperti ini teman-teman. Jadi saldonya sudah masuk. Kita juga akan mendapatkan email konfirmasi dari Binance kalau saldo ataupun transaksi deposit kita sudah berhasil. Jadi kurang lebih segitu aja sih caranya untuk melakukan withdraw ya, ataupun melakukan transfer. Nah, kalau teman-teman menggunakan akun toko kripto, aku sudah pernah tuh bikinkan caranya untuk melakukan withdraw di aplikasi toko kripto. Teman-teman silahkan mampir ya di video yang ini. Jadi linknya aku akan taruh di kolom deskripsi. Teman-teman tinggal skip aja di bagian akhirnya biasanya untuk withdraw-nya. Jadi cara withdraw-nya tuh gampang. Pastiin kalian sudah punya akun bank, karena withdraw dari toko kripto ini diwajibkan pakai akun bank. Oke deh, sekian aja video kali ini. Semoga membantu ya buat teman-teman yang masih pemula. Silahkan kalau kalian punya pertanyaan, join di grup komunitas Telegram kami ya. Linknya juga aku taruh di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Dan di channel ini kita akan sama-sama belajar tentang dunia cryptocurrency, trading, dan kalau ada airdrop atau koin-koin gratis, aku akan sharing juga di YouTube ini. So, jangan lupa untuk subscribe. Akhir kata, saya Andre. Makasih.